Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Kak Nana. Halo Kak Nana, apa kabar? Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman pribadi horor kau ke kami. Nah jadi gini ceritanya Wak ya. Jadi Kak Nana ini menceritakan pengalaman horor dia pada saat dia berada di rumah flat Wak. Kayak apartemen, ya bisa dibilang kayak rumah susun gitu loh Wak, yang ada di Cina. Ketika Kak Nana ini masih menjadi TKW di Cina. Nah waktu itu tahun 2012 Wak. Nah karena ada masalah pribadi lah sama mantan suaminya, pada saat itu Kak Nana ini pun terpaksa Wak kerja merantau ke Cina. Kebetulan waktu itu juga Kak Nana nggak sendirian Wak kerja di sana, adalah beberapa kawan-kawan dia yang juga dengan berbagai problematika masing-masing ini ya, yang juga ikut merantau mengadu nasib ke Cina. Nah sampai sini sebenarnya Kak Nana tuh bukan pengen menceritakan atau membuka aib suaminya Wak. Dia cuma pengen berbagi cerita aja lah, alasan dia untuk pindah ke Cina gara-gara itu ada konflik lah sama suaminya kan. Nah jadi memang Wak dari kecil Kak Nana ini memang sudah agak sensitif lah sama hal-hal gaib. Biasanya kalau udah cium bau aneh tuh, bau aneh makhluk halus ya kan, kayak bau bunga, bau parfum orang mati, bau singkong atau bau busuk, mending Kak Nana ini memilih untuk menghindar aja lah dari tempat atau sumber bau itu daripada lihat wujudnya. Kalian juga kalau misalnya ada cium bau yang aneh-aneh gak usah dikejar Wak, cabut aja kan dibanding nanti dia. Oke lanjut, jadi Wak ceritanya waktu itu Kak Nana ini tinggallah bersama 8 orang teman ceweknya yang kebetulan semua itu dari Indonesia. Nah untuk menghemat biaya rumah flat itu ya kan, makanya mereka ini rame-rame lah tinggal di rumah flat ini nih ha. Aku kasih bentukan atau denah rumah flat itu ya di dalamnya kayak mana ya. Nah jadi Wak di rumah flat itu ada 2 kamar yang mereka tempatin. Di sini kita namain kamar 1, kamar 2 ya. Nah kamar Kak Nana ini di kamar 1 Wak, berempat mereka. Sisanya 4 lagi di kamar 2. Nah terus ada 1 toilet, 1 dapur, 2 balkon di setiap sisi ya. Ada di depan, ada di belakang. Dan ada lagi Wak 1 kamar yang agak kecil yang tidak pernah dibuka dan gak boleh dibuka sama sekali oleh si pemilik rumah itu, di kamar nomor 3 ini. Jadi kamar yang mereka tempatin cuma di kamar 1 sama kamar 2. Nah balkon Wak, kan tadi aku bilang balkon ada 2 ya. Nah dari dapur, kamar 2, kamar 3 ini balkonnya nyambung Wak, panjang gitu balkonnya ya. Kita sebut ini balkon 2. Nah yang di dekat ruang TV ini Wak, itu balkon 1. Dah bayang ya setnya ya. Nah karena rumah flat itu murah Wak, jadi ya di sana nggak ada lift. Jadi orang mau naik turun ke tangga. Dan beberapa lampu juga di sana selalu mati Wak, walaupun memang udah diganti yang baru lah gitu di beberapa spot. Waktu itu mereka tinggal di lantai 8. Oh ya si pemilik rumah ini Wak cuma datang 1 bulan sekali aja, itu pun juga cuma untuk nagih uang sewa sama ganti sesaji tempat dia sembahyang tuh Wak, yang pakai dupa tuh ha. Ada di sana, jadi tiap kali datang dia sekalian ganti dupa itu. Nah mereka semua nih nggak tahu nih riwayat rumah flat ini gimana dulunya, pernah ada tragedi ini itu atau enggak kah, semua nggak tahu. Yang penting taunya rumah itu murah, nyaman, bersih, ya udahlah mereka ambil ya kan. Belum aku mulai cerita lagi, udah ngetok deh coy. Aspi Adeh, gak usah lah. Hari-hari sih biasa aja Wak awalnya, nggak ada kejadian-kejadian macam-macam lah gitu. Oh ya sebelumnya juga Wak ya, ada 1 anak lama yang tinggal di situ juga, dan dia nih tahu nih kalau rumah flat itu angker. Cuma dia ini sedikit pendiam Wak, jadi dia lebih memilih untuk tinggal bareng pacar dia tuh yang orang lokal daripada tidur di situ. Dia cuma datang siang aja gitu Wak untuk istirahat si kakak 1 ini. Jadi dari mereka yang ber8, jadi yang aktif tinggal di situ tuh cuma ber7. Nah yang ber7 ini yang anak baru ini kurang tahu persis tuh sosok apa aja yang ada di sana. Cuman yang si kakak 1 dia udah tahu kalau tempat itu angker, cuma kan ada pendiam, dia nggak ada sharing gitu. Nah udah ya Wak ya, sekarang kita mulai nih kerangkaian kisah horornya. Jadi Wak setelah sudah sekitar 1 bulan lah kan kerja di sana, gajian pertama lah Kak Nana ini kan, udah mereka makan-makan, terus mereka shopping lah dikit-dikit gitu. Nah di malam harinya waktu itu Kak Nana ini lagi video call sama mbaknya yang ada di Indonesia. Nah Kak Nana ini Wak video call di pojok balkon 2. Masih ingat ya posisinya kayak mana? Dapur, kamar, sama kamar 3. Balkon panjang. Dia duduk di balkon pojok, berarti di depan kamar 3. Nah posisinya Kak Nana ini menghadap keluar Wak, menghadap keluar ke pagar balkon. Jadi layar HP ini kan otomatis ngadap ke arah jendela kamar 3 yang nggak boleh dibuka apalagi dimasukin kan. Jendela Wak, jendela memang. Jendela kamar 3, kamar 2 tuh jendela semuanya. Video call, ya mbak apa kabar, macam namanya. Nah pas lagi video call ini Wak, tiba-tiba mbak ya Kak Nana ya teriak kencang kali, astagfirullah, astagfirullah kata dia. Kaget lah kan Wak, anakku ngapa nih, ngapa kau kata. Tahu kalian si kakak itu ngomong apa? Itu kata dia gitu, sambil nunjuk Wak, tapi matanya merem. Nah Kak Nana waktu itu sempat mikir loh, bukannya di belakang Eke ini kamar kosong ya? Karena penasaran Kak Nana ya kan, dia tengok di layar handphone nggak ada apa-apa, dia balik kan badannya, dia tengok ke arah jendela kamar 3 itu. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Ada
muka pucat kali Wak, di balik kaca jendela bening itu mukanya pucat, dua tangannya nempel di jendela, terus menyeringai. Kalian bayangkan, video kan ada jendela, kalian tengok dia handphone nggak ada, kalian nengok ke belakang. Bayangkan, apa nggak langsung terkejut Kak Nina, langsung lari dia teriak juga kan, buru-buru masuk ke dalam, tutup pintu dapur, dia masuk ke kamar dia Wak, tanpa dia melihat pintu kamar ketiga Wak, karena kan waktu mau balik ke kamar dia, kamar satu itu kan harus lewat kamar 3 lah gitu istilahnya kan, walaupun ditutup dia nggak mau nengok kamar 3 itu, karena mungkin takut dia kan kepikir sama dia nanti nongol pula dia dari depan pintu itu ya kan, udah lah masuk kamar 1 itu. Nah teman-teman Kak Nana yang ada di kamar 1 itu pada heran lah kan, kok ngapa kau kok lari-lari kayak gitu, baru nengok setan kau kata. Dwi nih nama kawan yang nanya gitu, Nana bilang jangan kok bincang kau, betulan. Nah waktu itu kawan-kawan Kak Nana yang ada di kamar 2 itu ikutan kaget juga kan, karena kan mereka dengar suara debu sama suara teriak ya kan, larilah mereka dari kamar 2 ke kamar 1, kumpulan itu 7 di kamar 1 kan, apa weh berbagi debu kau, ada apa heboh lah itu, bilang lagi setan di rumah ini. Nah temen Kak Nana yang lain kita panggil namanya Iva ya, yang awalnya ada di kamar 2 akhirnya ikut nimbrung juga tuh di kamar 1. Terus si Iva nih bilang, biar kalian tahu udah 2 malam ini Wak, pintu depan kita tuh suka diketok, tapi waktu aku buka nggak ada orang, di lampu tangga nyala. Nah by the way lampu di setiap lantai di tangga itu Wak pakai sensor gerak, jadi kalau ada yang lewat pasti baru nyala itu lampunya beberapa detik lah, nanti kalau nggak ada gerakan yang bakal mati sendiri gitu loh. Nah Iva bilang aku sempat Wak lihat tangga di depan itu lampunya nyala tapi nggak ada orang yang naik turun, padahal rumah depan tuh kosong kan tetangganya, emang kosong rumah flat di depan dia itu belum ada yang nempatin kan. Nah itu siapa tuh, diketok nggak ada orang tapi lampu sensor itu nyala. Akhirnya gegara itu pada ngumpul lah itu kan semuanya di kamar 2, nggak ada yang berani buka pintu balik ke kamar 1 lagi, nggak, 7 itu berkumpul di kamar 2. Nah lagi cerita kayak gitu tiba-tiba adalah satu nyeletuk, weh kayaknya sejak kita main jelangkung kemarin malam pakai boneka Cina itu ya, jadi ada memang boneka Cina kayak wayang golek orang Cina lah gitu, bentuknya nggak terlalu besar, dan waktu itu biasanya tuh boneka tuh selalu ditempatin di dekat tempat sembahyang orang Cina itu punya pemilik rumah itu, kayaknya gara-gara itu kita digangguin ya katanya. Nah Kak Nana sama kawan-kawan yang ada di kamar 1 kan nggak tahu apa-apa nih, yang main ini kamar 2 pada kaget lah Wak, marah gitu kan, udahlah rumahnya dibilang seram malah kalian menjelangkung mencari perkara gitu. Ya maafin kami nggak tahu apa-apa kan, nggak pernah menjelangkung pakai wayang Cina ini kata dia. Udahlah kira gara-gara inilah kan ditegur lah kawan-kawan yang di kamar 2 itu, janganlah main-main kayak gitu lagi, ngaco kalian. Iya ya maaf katanya. Udahlah kira malam itu mereka bertujuh tidur semua di kamar 1, bodo amat lah itu waktu itu numpuan, padahal yang penting rame ya kan, jadi kalau ditampain bareng-bareng nggak sendirian gitu coy. Nah udah nih ya, udah tidur semua di kamar 1 kan bertujuh itu. Nah di tengah malamnya Wak, masih di malam yang sama sekitar jam 2an gitulah, lagi enak-enaknya tidur nih kan ya, semuanya ada yang ketok Wak, pintu depan kamar 1, bukan pintu rumah, pintu depan kamar 1. Teng tok, semuanya dengar. Bertujuh hari di dalam nggak ada orang lain lagi, diketok pintu kamar 1 itu, pada nggak berani keluar lah Wak semuanya, walaupun ada sebenarnya yang kebelet buang air kecil tuh. Dalam hati Kak Nana nih dongkol kali ini gara-gara orang ini menjelangkung di sini, awak pula yang kena jadi. Udah diketokin bertujuh yang dengar. Akhirnya mereka baca-baca doa lah kan sampai akhirnya tertidur suara itu. Udah lah tuh ya, besok paginya semua penghuni rumah flat ini ya itu jadi pada kusuk sholatnya, berharap nggak ditemuin hal-hal aneh lagi kan. Kawan-kawan Kak Nana pun juga jadi kapok juga main jelangkung, dan beberapa hari setelah itu mereka udah adalah yang rajin ibadah, makin rajin nih Wak. Kadang mereka juga ngadain yasinan bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng, berharap nggak digangguin lagi pastinya, karena mereka semuanya basicnya juga penakut gitu loh sama kayak aku. Tapi Wak nyatanya gangguan di rumah flat Kak Nana itu makin parah. Sejak beberapa hari setelah itu nih Wak ya, temennya Kak Nana yang si Dwi lah tiba-tiba balik nih bawa boneka teddy bear warna putih besar gitu Wak, sama bantal dan selimut, masuklah ke dalam rumah kan. Dia bilang, "Weh, aku temuin nih di dekat tong sampah." Tapi kondisinya masih bagus, Wak, masih bersih dan dibungkus rapi pakai plastik besar. Lumayan weh, mak duit aku daripada aku beli bantal sama selimut baru ya kan. Ini juga masih bersih, diplastikin wangi lagi nya. Pas pula waktu itu lagi musim dingin, Wak. Nah, Kak Nana sama teman-teman yang lainnya waktu lihat si Dwi bawa boneka itu sempet heran juga kan, aku dapat dari mana? Tuh kata Dwi lah dengan entengnya aku anak kecil dia sampah bawah. Nah, terus
terus ada uncle om lah gitu lah lagi duduk di situ. Dia bilang boleh bawa aja, kata dia kayak gitu. Kalau berani kata si